warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini pokok pembahasan kita adalah barisan dan deret. Langsung saja, cekidot. Barisan dan deret sangat erat kaitannya dengan konsep pola bilangan yang telah kalian pelajari pada tingkat SMP loh. Dan penerapan barisan dan deret sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kamu ingin menjadi seorang pengusaha, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu itu mengikuti barisan dan deret loh. Dan dengan itu juga kamu bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang akan kamu hadapi. Kemudian pertumbuhan penduduk pada suatu daerah dengan rentang waktu tertentu. Dalam menyusun objek, misalnya seorang pedagang yang ingin menyusun dagangannya, atau juga seorang pengusaha restoran ya, ingin menyusun meja dan kursinya, sehingga pengunjungnya dapat duduk dengan nyaman. Nah, itulah beberapa penerapan barisan dan deret yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke sub pokok pembahasan dalam barisan dan deret yang digambarkan dalam peta konsep berikut ini. Barisan dan deret terbagi dua ya, ada barisan dan deret. Kemudian barisan juga terbagi dua lagi menjadi barisan aritmatika dan barisan geometri. Begitu juga dengan deret aritmatika dan deret geometri. Dalam deret geometri kita akan mempelajari tentang geometri tahingga dan selainnya. Paham ya? Pembahasan kita yang pertama adalah tentang barisan. Barisan bilangan dapat didefinisikan sebagai urutan bilangan dari kiri ke kanan yang berpola berdasarkan aturan tertentu. Misalkan U1, U2, U3, U4 sampai suku ke UN merupakan suatu barisan bilangan. Maka dapat kita simpulkan U1 itu adalah suku ke-1, kemudian U2 itu adalah suku ke-2, selanjutnya sampai UN itu dikatakan suku ke-N. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10 merupakan suatu barisan bilangan, sehingga dapat kita simpulkan suku ke-1 atau U1 sama dengan 2, kemudian suku ke-2 atau U2 sama dengan 4, kemudian suku ke-3 atau U3 sama dengan 6, kemudian suku ke-4 atau U4 sama dengan 8, dan suku ke-5 atau suku terakhir U5 sama dengan 10. Paham ya tentang barisan? Selanjutnya kita bahas bagian dari barisan yang pertama, yaitu barisan aritmatika, yang didefinisikan sebagai suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Beda dilambangkan dengan B kecil. Jadi beda ini merupakan ciri khusus dari barisan aritmatika. Kita bisa menandai bahwa dia barisan aritmatika ketika dia memiliki beda. Misalkan U1, U2, U3, dan U4 sampai ke UN merupakan suatu barisan aritmatika. Kita bisa menentukan bedanya yang dilambangkan dengan B kecil dari definisi beda bahwa selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Maka beda itu sama dengan U2 dikurang U1. Atau juga beda itu sama dengan U3 dikurang U2, atau juga bisa U4 dikurang U3, dan seterusnya. Dapat nih rumus beda, yaitu UN dikurang UN kurang 1. Setelah dapat beda, selanjutnya kita menentukan rumus umum atau rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Dimulai dari bahwa U1 itu dilambangkan juga dengan A, yang artinya suku ke-1 atau suku awal. Kemudian dari B sama dengan U2 dikurang U1, kita bisa ambil bahwa U2 itu sama dengan U1 tambah B. Berarti sama dengan U1 tadi kan A ya, berarti U2 itu A tambah B. Kemudian dari B sama dengan U3 dikurang U2, kita bisa mengambil bahwa U3 itu adalah U2 tambah B. Sama dengan U2-nya adalah A tambah B, kita gantikan U2-nya dengan A tambah B, ditambahkan lagi dengan B, sehingga U3 adalah A tambah 2B. Kemudian dari B sama dengan U4 dikurang U3, U4 itu berarti U3 ditambah B, kita gantikan U3 itu dengan A tambah 2B ditambah B, maka U4 adalah A tambah 3B. Ketemu ya? Paham ya? Oke, sekarang kita temukan polanya. Ketika dia U1 itu nggak ada B-nya, berarti koefisien B-nya adalah 0, sehingga B-nya menjadi 0. Kemudian U2, koefisien B-nya 1. Kemudian U3, koefisien B-nya 2. Kemudian U4, koefisien B-nya 3.
Ketemu nggak polanya? Jadi kalau kita buat UN menjadi A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya. Kalau U50 berarti A tambah 49B. Kalau U100 berarti A tambah 99B. Ketemu dong rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika adalah A tambah N kurang 1 dikali beda. Dengan A itu adalah U1 suku awal, B itu adalah beda, UN adalah suku ke N. Paham ya? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tuliskan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. A 1459, bla 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 bla. B 25811, bla 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 bla. Kita jawab. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu dia merupakan barisan apa, barisan aritmatika atau barisan lainnya. Dan untuk menentukan dia barisan apa, kita mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Apa saja? Yang pertama, apakah barisan tersebut merupakan barisan aritmatika? Kemudian jika iya, berapa beda dari barisan tersebut? Lalu temukan suku berikutnya. Jika tidak, maka pola aturan apa yang terbentuk pada barisan tersebut? Oke, kita sudah ketemu 3 pertanyaan kata kunci yang bisa membantu kita dalam menjawab pertanyaan ini. Yang A 1459, kita harus selidiki apakah dia merupakan barisan aritmatika. Cirkus dari barisan aritmatika adalah memiliki beda yang sama. Kita cek ya. Suku pertama dan suku kedua ternyata bedanya 3. 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian suku ketiga dan suku kedua bedanya itu 1, 5 kurang 4. Ternyata bedanya tidak sama. Maka barisan ini bukan merupakan barisan aritmatika. Berarti dia barisan biasa. Kita langsung cek pola apa atau aturan apa yang terbentuk pada barisan itu. Fokus deh ke suku ketiga yaitu 5. Ternyata 5 merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya, yaitu suku pertama ditambah suku kedua. 1 tambah 4 sama dengan 5. Kemudian fokus juga ke suku yang keempat. 9 merupakan jumlah dari 4 tambah 5. Berarti jumlah suku kedua ditambah suku ketiga. Ya. Nah, ketemu dong aturannya. Berarti dimulai dari suku ketiga. Untuk suku berikutnya merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya. Maka barisannya 1, 4, 5, 9, 14, 23. Karena 14 itu 5 tambah 9 dan 23 itu merupakan 9 tambah 14. Paham ya? Kita masuk ke poin yang B. Barisannya 2, 5, 8, 11, bla bla bla. Kita akan menentukan 2 suku setelahnya dengan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah dia merupakan barisan aritmatika? Cek bedanya. Suku kedua dan suku pertama bedanya 3. Kemudian ini juga bedanya 3. Dan ini juga bedanya 3 ya. Berarti dia merupakan barisan aritmatika dengan bedanya 3. Kalau dengan cara cepat kita langsung saja tambah-tambah 3 ya. Berarti 14. Kemudian suku yang berikutnya 17. Atau juga kita menggunakan rumus umum dari barisan aritmatika. Berarti yang kita carikan suku kelima ya. U5 itu adalah A tambah 4B. A-nya 2, B-nya 3. Maka U5 itu adalah sama dengan 14. Kemudian kita bisa mencari U6. Itu dengan rumus A tambah 5B, substitusi A-nya 2, B-nya 3, maka hasilnya juga 17. Bisa menggunakan 2 cara. Oke? Soal yang kedua, diketahui barisan aritmatika 11, 7, 3, minus 1, bla bla bla. Pertanyaannya, tentukanlah A suku awal dan beda, B rumus suku ke N, C suku ke 20. Kita jawab. Untuk poin A, yang pertama menentukan suku awal atau juga U1 atau juga A, itu lihat angka pertama pada barisan tersebut. Berarti suku awalnya atau A sama dengan 11. Kemudian kita menentukan beda, bisa menggunakan rumus U2 kurang U1 atau U3 dikurang U2 atau juga seterusnya ya. Kita pakai yang U2 kurang U1,
berarti 7 dikurang 11 sama dengan minus 4. Ketika bedanya negatif, maka barisan aritmatika tersebut merupakan barisan aritmatika turun. Sebaliknya, jika B-nya positif, maka dia barisan aritmatika naik. Kita masuk ke poin B, menentukan rumus suku ke N. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Kita substitusi ya, A-nya dengan 11 dan B-nya dengan minus 4. Berarti 11 N dikali minus 4 berarti dikurang 4N, minus 1 dikali minus 4 tambah 4, maka rumus UN sama dengan 15 kurang 4N. Untuk barisan ini ya, rumus ke N-nya. Kemudian poin C, suku ke-20. Untuk menentukan suku ke-20 kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama dengan rumus U20 sama dengan A tambah 19B, atau juga dari rumus yang kita temukan di poin B. Maka U20 sama dengan 15 dikurang 4 dikali 20. Sama dengan 15 dikurang 80 hasilnya minus 65. Maka suku ke-20 hasilnya minus 65. Terjawab ya untuk soal yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga. Diketahui barisan aritmatika mempunyai suku ke-7 dan suku ke-13 berturut-turut 31 dan 55. Tentukanlah suku ke-33 dari barisan tersebut. Penyelesaiannya kita harus menyelidiki dulu apa yang diketahui ditanya ya. Diketahui dalam soal suku ke-7 atau U7 sama dengan 31, kemudian suku ke-13 atau U13 sama dengan 55. Pertanyaannya yang ditanya adalah suku ke-33 atau U33. Kita jawab. Kita jabarkan dulu U7 yang sama dengan 31. U7 itu kan rumusnya A tambah 6B, itulah yang sama dengan 31. Kemudian U13 kita jabarkan A tambah 12B sama dengan 55. Ini ada dua persamaan, maka udah pasti penyelesaian dengan eliminasi dan substitusi. Pertama sekali kita eliminasi ya. Ternyata A-nya sudah sama koefisiennya, berarti A yang kita matikan ya. Kita kurangkan. A-nya tewas, tinggal B-nya. 6B dikurang 12B hasilnya minus 6B. Kemudian 31 dikurang 55 hasilnya minus 24. Bedanya sama dengan minus 24 dibagi minus 6 hasilnya 4. Berarti bedanya 4 ya. Untuk mendapatkan nilai A kita pakai cara substitusi. Boleh disubstitusi ke persamaan yang U7 atau juga U13. Kita pilih persamaan yang pertama yaitu U7 ya. Substitusi B-nya sama dengan 4. Berarti A yang ini. Tambah 6B sama dengan 31. Kita gantikan B-nya dengan 4. Berarti A tambah 6 kali 4 sama dengan 31. Dapatlah A-nya 31 dikurang 24 sama dengan 7. Dapat B-nya 4 dan A-nya 7. Langsung saja kita tentukan suku ke-33 atau U33 dengan rumus A tambah 32B. Substitusi ya. A-nya 7 dan B-nya 4. Sehingga 7 tambah 32 dikali 4 sama dengan 135. Terjawablah suku ke-33 dari barisan tersebut adalah 135. Wah, sudah selesai nih soal-soalnya. Terima kasih.